bincang loh. Balik lagi bersama kita berdua, gue Jenila Rahmawati, Gue Anjani Sari. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng cilik-cilik cantik juga nih pastinya dong. Mau tahu siapa cilik-ciliknya? Tapi sebelum kita panggil, kalian jangan lupa untuk ikutin terus keseruan kita sampai akhirnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Check it out! Oke, kita lanjut. Sekarang kita panggil nih bintang tamu kita kali ini. Ya, Asik segala bintang tamu. Oke, ini dia teman-teman kita. Nur Saleha, si gadis paling soleh. Sonia Anggreni, si gadis paling slay. Dan Ramanda, si gadis paling Rar. Silakan masuk. Silakan masuk. Tunggu, ini kan udah pada datang. Kayaknya masih ada yang kurang nih. Sebentar ya. A few moments later. Nah, jalan nggak? Pakai dulu, kita juga pakai dulu si host-hostnya biar. Pakai dulu biar sama. Later. Nah, kalau udah kayak gini kita mau bahas apa nih, Jan? Ya iya, kita mau bahas apa nih guys? Apa ya? Oh, yang ini aja guys, yang lagi viral yang korupsi timah gimana? Oh, yang itu tuh. Oh, yang si itu tuh ya? Siapa guys? Sebut aja namanya, nggak apa-apa, sebut aja. Emang kasus apa sih? Gue nggak terlalu ngikutin. Ih, masa lu nggak tahu sih Nur, yang itu tuh. Oh ya, tapi sebelum kita masuk ke kasusnya, untuk kalian teman-teman di rumah yang lagi nonton ini, jadi kita ngebahas kasus ini pure menurut tanggapan dan opini dari kita ya guys. Jadi kalau misalkan ada yang kurang, tolong ditambahkan. Kalau ada yang salah, tolong dibenarkan. Bisa kalian komen-komen di bawah. Coba dong jelasin apa sih kasusnya, San? Jadi itu loh yang pengusaha siapa sih si Harvey Mois itu suami siapa sih, kalian tau gak sih? Suami gua itu mah. Lu mau? Ambil. Sandra Dewi ya. Dia tuh jadi kasus 300 triliun gak sih? Oh, gue tahu itu kasus itu. Iya. Gue tahu. Yang 300 itu kan? Iya, ya. Baru connect guys ya. Maaf. Dia apa aja sih? Banyak banget. Dia negara kan ya? Iya. Banyak banget. Itu duit semua ya. Semua udah uang. Kayaknya ada uang gue juga deh. Iya, uang pelajar. Gua juga kayaknya itu dah. Semua manfaatnya tuh gini-gini aja. Sampai kagak bisa dikali di sini. Tapi dia tuh viralnya karena dia itu divonis hukumnya guys. Jadi dia itu cuma divonis 6,5 tahun. Menurut kalian ada nggak sih? Enggak dong. Ya pilih mana? 6 setengah ya, Sam ya? Iya. 6,5. Tapi duit yang dia tilep udah triliun coy. Keluar dari situ juga duitnya masih ada eman kayaknya tuh. Bayangin. Dibayangin kalian kalau punya duit sebanyak itu buat jadiin apa? Sumpah gue mah. Haji, gue naik haji. Bilang balik deh haji gue. Gue gak bakal bisa bayarin sih. Intinya gue bakal bahagia banget. Kayaknya. Ya, Kalau banyak ya. lu gimana Jam? Mau diapain tuh duit kalau punya duit sebanyak itu? Dia pasti beli tanah ya. Jadi tuan tanah ini. Biar bisa leha-leha kita. Lu nambahin kosan nih. Dia bawa Meanwhile. tapi biasanya tuh kalau kasus-kasus kayak gitu, kayak korupsi-korupsi gitu, pasti kan ada kaitannya tuh sama HTP sama HAT kan, hukum tata pemerintahan sama hukum administrasi negara. Itu menurut kalian tuh gimana? Menurut pandangan dari sudut pandang kalian? Boleh Nur atau Son dijawab ya. Bener-bener ini aman guys. Gue pamit dulu nih. Okay. Gue takut nih beneran. Aman-aman. Masih ini Menurut pandangan ini aja. Gimana masalahnya ini? Kalau dan terlalu pudar sih viralnya sih. Di sini AC-nya panas, topiknya juga panas. topiknya panas ya. Meledak. Udah tuh panas kan? Yuk gimana jelasin? Menurut narasumber kita tuh gimana guys? Ini saya dibisikin Sonia dan Nur ya, katanya kayak gini nih, kurang lebihnya gini. Nih kasus korupsi 300 triliun ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum tata pemerintahan dan
NANI?! Kayak lihat nih, malah inget mantannya. Sama Ika juga. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Nah, khususnya tuh terkait akuntabilitas, pengawasan, dan pengolahan anggaran negara. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini secara komprehensif, diperlukan penegakan hukum dan koreksi administratif, serta reformasi terhadap sistem tata kelola pemerintahan agar prinsip-prinsip hukum tersebut dapat ditegakkan. Gitu. Jadi kasus ini tuh berhubungan sama mata kuliah kita nggak sih yang ada kan? Betul banget. Betul. Jadi kalau di HTP itu hukum tata pemerintahan itu dia itu mencakup asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum. Nah, sebenarnya kalau dilihat-lihat ya kayak hubungannya gitu tuh, ini tuh terkait administrasinya juga gitu kan, karena yang namanya korupsi itu berarti secara administrasi dia itu udah nggak sesuai gitu. Yang namanya korupsi itu kan kayak keuangannya dikelola harus berapa, yang didelep jadi berapa, itu aja tuh udah tidak sama gitu, tidak transparan juga gitu. Berarti nggak adil banget ya. Ngambil uang negara, jadi Iya. jiwa-jiwa rakyat meronta-ronta. Iya, uang negara. Sebenarnya uang kita berlima juga Iya, termasuk gitu. jadi kita Uang yang mana yang buat bisnis? buset sebanyak ini penuh nggak sih 300 triliun? Kurang segedung ini kayaknya Sama kalau kayak gitu nanti ini kalau di segitu banyaknya tuh semua orang yang di luar sana nggak mampu kuliah tuh bisa kuliahin. Bisa bayar biaya. Iya bisa Iya, jadi iya. di universitas Masih ngontrak nih. Kata gue mah Indonesia maju dah kalau nggak ada korupsi ya. Iya. Nah masalahnya Susah guys, yang namanya Iya. korupsi itu terjadi di hal-hal kecil aja tuh biasanya terjadi korupsi gitu. Iya. Apalagi hal-hal yang udah cakupan besar kayak gitu ya, jadi kayak udah hal yang lumrah sebenarnya yang terjadi, cuma sebenarnya itu hal yang nggak baik gitu loh. Nggak ada manusia yang nggak hilaf, pasti hilaf lah ya kan. pagi bayangin aja lu ngeliat duit segitu banyak kan kayak Iya. ih sayang banget nih kalau ngediriin ya kan. Tapi itu kelebihan gak sih? Gila, Bukan lebih lagi gila, ya. tapi berlebihan ya. Iya. Berlebihan. Tapi kalau 1 juta 2 juta juga gua nggak bisa sih kayak itu juga banyak. Iya. Ini kita nggak membenarkan dia melakukannya, cuman kayak kita sangat menyayangkan aja gitu. Uang sebanyak itu dikorupsi pribadi, dibikin pernikahan di Disneyland ya, kita nggak diundang. Wah, Terus anaknya gitu ya. Pasti kadoin pesawat. Terus anaknya gitu. Ketika ada pesawat di Oke lanjut ya. Ya oke aku mau nanya nih masih gue biar lebih enjoy ya aku mau nanya nih kalau menurut kalian nih narasumber dengan hukuman dia yang cuman ya di penjara 6,5 tahun itu menurut kalian tuh adil gak sih? Dan sesuai gak sih sama hukum tata pemerintahan dan hukum administrasi negara gitu? Garis besar tidak. Kayaknya nggak cuma kita doang kan. Iya, maksudnya. Warga kelas 62 di luar sana yang berjuta-juta jumlahnya pasti menolak. Bahkan koruptor yang di China gitu kan dibanding-bandingkan kan. Iya. Itu hukumnya bisa hukum mati loh. harusnya kan kata gue ya juga nggak seimbang dengan dia yang ambil. Iyalah, 6,5 tahun anak sana Bayangin ada kan yang nenek-nenek Iya. Iya, main kayu. Kayu 7 biji, 7 apa Juga pada kemana-mana, ya ampun. Ya maksudnya kalau emang benar-benar gitu kayak kayu doang, sebenarnya udah berlebihan gitu. Giliran yang orang kaya. Ya itulah hukumnya gimana? terus tapi dia bayarnya Iya, Saya tajam ke bawah, tumpul ke Atas. Ada dendanya juga ya. Tapi dia denda juga nggak sih? Dia denda. Denda denda juga ya. Tapi dendanya kata kamu kan di kita. Iya. Iya, maksudnya Sebeda semuanya aja ya. tapi itu sama aja. Sebenarnya iya sih, kalau kita melihat hukum ya sebenarnya apapun yang mau pencurian, korupsi itu emang ada kesemarnya gitu kan, baik di nenek-nenek tersebut yang tadi di situ. Cuman masalahannya itu tidak sesuai gitu dengan apa yang udah dia lakuin gitu, dia udah merusak negara kita gitu loh. Dia udah mengambil timah yang dijual gitu kan, terus yang
Seperti kita ya. Ya, sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak memberikan efek jerah sekaligus memulihkan kepercayaan publik. Jadi dari sudut pandang hukum administrasi juga nggak sesuai ya. Jadi korupsi itu terlalu besar. Mungkin korupsi itu terlalu merugikan. Iya, sedangkan hukumannya tuh nggak sebanding sama yang dia korup. Iya. Makanya seharusnya itu orang-orang yang melakukan tindakan pidana korupsi ini nih sebenarnya harusnya dimiskinkan gitu ya, benar-benar dimiskinkan. Jadi meskipun 6,5 tahun gitu, kalau dia dimiskinkan dia jangan punya apa-apa. Ini 6,5 tahun keluar masih megang duit bro. Jadi sebenarnya gitu. Mau jalan-jalan ke apa ke Jepang juga masih sakit. Nah, Kita gimana? mereka aja ke Depok kadang mikir dia mau dari mana. Tapi kalau kita kayak demo gitu ke sana Kita balik lagi tadi terkait itu menurut kita boleh demo apa enggak gitu kan. Mungkin kita sebagai rakyat itu juga kan pengen banget demo gitu kan. Nah di sisi lain juga presiden kita itu Bapak Prabowo juga kan udah bersuara nih terkait apa ya, vonis korupsi gitu ya kan, vonis korupsi yang dimana vonis ringan gitu terhadap para koruptor gitu kan. Nah Prabowo juga kan bilang bahwa rakyat mengerti adanya ketidakadilan terhadap pelaku korupsi yang merugikan negara ratusan triliun. Itu aja seorang presiden, pemimpin negara aja tuh sudah berkomentar gitu kan, apalagi kita sebagai rakyat kecil gitu ya kan, yang ngerasa ini ketidakadilan banget yang merugikan negara gitu sih. oh gitu. Gitu. Maksudnya kita juga kolaborasi pengennya hukum mati. Iya sih sebenarnya karena Boleh adil ya. negara-negara luar tuh gitu ya, koruptor itu hukum mati. Sebenarnya seumur hidup dia dah. Iya, Ya kan, merasakan gitu. Iya, seumur hidup. Jangan kayak Tapi emang- sebelumnya ya. Sampai 0 rupiah pokoknya duitnya sampai 0 rupiah ya guys ya. Intinya tuh kayak hukuman mati seumur hidup atau enggak dimiskinkan secara keluarganya dimiskinkan karena udah aset Turunan mah susah miskin. Minimal sumbang ke yayasan lah. Minimal sumbang ke dompet saya. Kita butuh Rekeningnya di sini ya guys, rekening di sini guys. Nah, udah kayak gini nih, gue pengen banget tahu tanggapan narasumber kita nih, bintang tamu kita tentang koruptor yang ada di Indonesia. Dan juga gue mau tahu harapan kalian tentang negara kita. Nah, mulai dari mana guys? dari yang merah-merah dulu nggak sih yang kayak wow bisa jadi ya. iya apa sama Tanggapannya sih, tanggapannya ya pasti kecewa ya, maksudnya kecewa karena diponisnya itu loh, hukumannya tuh yang ketidakadilannya untuk kita tuh kecewa lah. Sama siapa sih yang mutusin itu, hakim ya, jaksa ya. Berarti kan makin membesar tuh, berarti ada kasus suap dong, suap menyuap. Nggak tahu ya. Nah, iya ya kan. Coba bicara. Iya, berarti kan nggak adanya ke rakyat kecil kita, ke yang kasusnya lebih sama, misalnya sama tapi diponisnya beda. Iya. Kalau Kalau yang saya kecewa bro, Pak Harvey. Sarannya untuk Indonesia ya terbebas dari koruptor. amin Kabul. Karena pasti nggak sih kalau bebas dari koruptor pasti ada aja yang tikus-tikus. Iya, nggak mungkin nggak sih kalau nggak ada, karena nggak hanya di pejabat, kalau yang kecil juga iya bisa itu korupsi kayak uang kas kelas guys, jangan lupa gua nggak korupsi. Iya, gua udah tanya tenang aja. nggak jalan lagi kan ya Udah aja lagi karena saya takut. ya itu anti korupsi lah Prabowo hukum. Harapan dari kakak Nur Soleha. Tanggapan dan harapan. Ya kalau tanggapan saya ya terkait kasus ini ya kayak miris gitu. Kecewa gitu. Kenapa gitu? Ada kejadian kayak gini ya gitu ya. Berarti kan di sisi lain ya kurang kritik sih kan ya dengan adanya kasus ini gitu. Terus saran saya ya lebih teliti, terus lebih kayak adil gitu
keberatan gitu ya. Kenapa kok cuman kayak di tahun segini gitu ya? Cuman 6,5 gitu ya. 2 hours later. Padahal dia dengan ngambil uang rakyat gitu segede itu, tapi dia dihukum cuma 6,5 tahun doang gitu ya. Berarti pokoknya Indonesia ini harus adil-adil mungkin gitu ya. Ya mungkin Ganda harapan saya bisa pokoknya harapan saya makin maju aja Indonesia ya. Oke. Dan anti korupsi ya, anti korupsi. Oke, lanjut ke Kak Amanda. Tanggapannya apa ya? Tanggapannya mungkin untuk tanggapan yang terjadi untuk siapa ya? Untuk para koruptor gitu. Kalian meskipun kalian nggak dapat hukuman yang setimpal di dunia, semoga di akhirat nanti kalian Amin. betul Amin. apa yang kalian lakuin sekarang. Dan harapan Desi semoga siapapun gitu ya, siapapun yang menjabat, siapapun yang dapat jabatan, tolong amanah gitu ya. Kita memilih kalian itu karena kita yakin kalian bisa amanah gitu. Jadi tolong jika kalian mau melakukan tindakan korupsi kayak gitu, tolong lihat kami yang di bawah gitu. Jangan melihat keuntungan pribadi kalian sendiri aja gitu aja. Minimal jual pesawat. Kasian kan buat keluarganya juga kan pasti kepikiran anak-anaknya. Kalau jadi latar belakang yang buruk buat anak-anaknya. Atau kayak gitu terus. Anaknya nggak tahu apa-apa. Jejak digital. Iya benar. Oke guys, jadi kesimpulan untuk pembahasan kita kali ini yang perlu kalian garis bawahi bahwasanya kita membahas kasus ini hanya Ngobrolan opini ya. Iya. Kita aja. Iya. Anggapan sebagai mahasiswa ya. ya sebagai mahasiswa, sebagai anak-anak Yang Bagi masyarakat Indonesia agar melihat kasus yang terjadi. ya itulah tanggapan dari kami. Kesimpulan topik hari ini, kalau dari pandangan gue, yang perlu kalian tahu yaitu mengenai tentang HTP hukum tata pemerintahan, yang mana HTP ini merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan masyarakatnya. Jadi HTP ini kayak berisi tentang seluruh aturan yang menentukan bagaimana si penguasa negara ini harus bertindak sesuai dan seadil-adilnya. Nah, kalau misalkan dikaitkan dengan si kasusnya si Pak Harvey ini, kayak lebih mencerminkan kegagalan sistem pemerintah Indonesia nggak sih? Iya. Iya, pasti sistem pemerintahan Indonesia itu kayak gagal dalam memastikan anggaran negara yang dikelola yang harusnya sesuai dengan hukum ini malah melenceng seperti itu. Menurut yang lain, Jen? Ya, jadi tadi kan udah dibahas tentang hukum tata pemerintahan ya. Perlu diketahui juga untuk hukum administrasi negara ini merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, ya kan. Nah, hukum administrasi negara ini memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan dan keadilan dalam administrasi negara. Jadi dalam kasus 300 triliun ini gitu ya, menunjukkan kelemahan dalam pengawasan administrasi negara, terutama dalam tata kelola sumber daya alam ya. Jadi Harvey Mois ini sebagai penghubung PT RBT yang memanfaatkan celah administratif untuk mendukung praktek tambang ilegal ya kan, yang merugikan negara hingga 300 triliun. Jadi hukum administrasi negara ini terlihat kelemahannya ya. Iya. Karena